Saya sudah beristri. Love Story Apps 19. Bara masih berdiri di balkon, sambil melihat sekeliling. Hanya beberapa rumah yang tampak lampu menyala ikut menerangi kompleks ini, lainnya hanya ada lampu temaram di depan rumah menunjukkan bahwa rumah tersebut tak berpenghuni. Tanpa terasa waktu menunjukkan tengah malam, Bara masih berdiri di tempatnya. Entah sudah berapa batang rokok yang dihisapnya. Hingga saat ini Bara mulai terbatuk-batuk, mungkin terlalu banyak asap yang ditelannya. Akhirnya Bara memilih masuk untuk segera mengistirahatkan tubuhnya. Memandangi langit kamar yang putih dan menghipnotis Bara segera terlelap. Sementara itu di kamarnya, Ainel belum bisa memejamkan matanya. Dia mengutuk Peter yang telah melecehkannya. Karena dulu Ainel memang sering mengajak Peter menemaninya saat dia sedang bete. Semburat cahaya matahari pagi menyilaukan, membuat Bara terbangun. Matahari telah bersinar menerobos masuk ke kamarnya karena jendela dan gorden yang tidak tertutup. Segera Bara mengecek jam di dindingnya, ternyata masih jam 7 pagi. Walaupun kesiangan, masih ada waktu untuk mandi dan bersiap. Lo tanpa sopir? Tanya Ainel saat Bara akan berangkat kerja. Iya, gue nyetir sendiri aja, jawab Bara sambil mengikat tali sepatunya. Udah hafal jalannya? Tanya Ainel lagi. Udah. Oke. Ainel berlalu tanpa peduli Bara yang akan berangkat kerja. Gua mau ke kota. Teriak Ainel dari dalam rumah yang masih bisa didengar oleh Bara. Dia menghela nafas mendengar suara istrinya yang berteriak. Tunggu hari Minggu, baru kita ke kota, bujuk Bara yang kembali masuk saat mendengar teriakan Bara. Gua bisa nyetir sendiri. Lo lagi hamil Ainel, kalau lo mau mati jangan ajak-ajak anak lo yang gak berdosa ini. Teriak Bara sambil menunjuk perut besar Ainel. Tunggulah sampai hari Minggu, gua akan antar kemanapun lo mau. Mohon bersabar Ainel, sabar, lanjut Bara seraya berlalu menuju mobil untuk berangkat kerja. Tin. Tin. Suara klakson yang Bara tekan dengan penuh emosi saat keluar dari halaman rumahnya. Setelah beberapa jauh, Bara kembali ke belakang. Mang, ingat jangan pernah suruh Ainel keluar apalagi membawa mobil, pesan Bara kepada Mang Bidin. Iya nak. Mang Bidin menjawab ragu, karena dia sudah hafal watak Ainel yang tak akan bisa dicegah kemanapun dia pergi. Dan dia melihat watak Bara juga keras, hingga keduanya tidak pernah ada yang mengalah. Suami istri sama aja, kepalanya sama-sama batu, gerutu Mang Bidin sambil menyapu halaman yang dipenuhi daun-daun kering dari pohon kersen di samping gazebo. Kenapa Mang? Tanya Ainel mengagetkan Mang Bidin. Non Ainel, gak cuma ngomong sendiri aja, jawab Mang Bidin sambil menunduk karena melihat pakaian Ainel yang menampakkan setengah desri buah dadanya. Tadi Bara kenapa Mang? Tanya Ainel sembari duduk di gazebo sambil mengelus-elus perutnya yang semakin membesar. Nak Bara berpesan, Non Ainel gak boleh bawa mobil sendiri. Mau kemana-mana biar sama dia, tunggu sampai dia libur. Ainel mencebik mendengarnya. Emang dia siapa? Mau larang-larang gua, rutuknya. Non, kalau boleh Mamang saranin turutin aja Non, kan tujuan dia baik. Takut Non Ainel kenapa-kenapa apalagi kemarin pas jalan jauh sempat pingsan kan. Wajar kalau Nak Bara melarang, itu karena dia khawatir. Gimana kalau sampai kenapa-kenapa sama Non, sedangkan Non nyetir sendirian, nasihai Mang Bidin panjang lebar. Kenapa sih Mamang malah dukung dia? Mamang bukan dukung, tapi menyampaikan kebaikan untuk Non. Karena kita semua di sini menyayangi Non Ainel. Ainel tampak terdiam berpikir, kemudian merebahkan dirinya di gazebo. Tak berapa lama terdengar dengkuran halus, Ainel sudah terlelap. Mang Bidin hanya menghela nafas panjang. Hari kedua Bara di pabrik menduduki jabatan tertinggi di sini. Membenahi satu persatu aturan perusahaan yang tampak memberatkan karyawan. Dan begitu banyak kesalahan yang selama ini terjadi dan dibiarkan. Mengurut kening yang tidak pusing, begitulah tepatnya yang Bara lakukan. Rania sang sekretaris pun bolak-balik menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh bos barunya. Dalam hati Rania memuji ketampanan dan gaya cool bosnya. Berharap sang bos akan tertarik kepadanya tak peduli walaupun dia sudah memiliki istri. Begitu tekad yang ditanamkan oleh sang sekretaris Bara. Rania, kamu tolong pesankan makan siang dan antar ke ruangan saya karena saya tak sempat mau ke kantin kayaknya, titah Bara kepada Rania. Baik Pak, ujar Rania mendayu dan sedikit menggodanya.
Bara memalingkan muka, Bara tidak suka digoda. Dan juga Bara harus waspada terhadap semua bawahan Hario. Bara menghela nafas berat setelah Rania keluar dari ruangannya. Bara kembali menekuni baris demi baris laporan yang ada di depannya. Walaupun pengalaman baru bagi Bara, namun Bara memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia mampu memahami semua laporan yang disodorkan. Dan dengan cepat mengetahui jika ada penyimpangan. Tok, tok, tok. Pintu diketuk dari luar. Ceklek. Wajah putih sang sekretaris kembali menyembul di balik pintu tersenyum memamerkan giginya yang putih dan dipagari, mungkin takut keluyuran. Rania datang membawa makan siang yang dipesankan Bara, namun tidak hanya satu porsi. Rania membawa 2 porsi makan siang ke dalam ruangan Bara dan meletakkan di sofa. Saya cukup 1 porsi ajaran, ucap Bara tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Ini untuk Rania Pak. Oh. Bara masih sibuk dengan laporannya, sedangkan Rania duduk di sofa menunggu Bara. Kamu kenapa duduk di situ Ran? Katanya mau makan siang. Tanya Bara risih ditunggui. Rania temanin bapak makan siang. Saya gak apa-apa sendiri Ran. Biar ada temannya, jadi Rania tunggu bapak ya. Bara hanya diam, dan segera bangkit menuju sofa. Rania dengan telaten melayani Bara membuka bungkus makanan dan menyiapkan sendok beserta garpu. Bara makan dalam diam, dan terlihat Rania beberapa kali mencuri pandang ke arah Bara. Bara bukan tipe lelaki buaya daat yang apabila digoda langsung merespon. Bara lebih suka dengan perempuan yang susah ditaklukkan. Seperti istrinya Tuan Hario, yang susah untuk ditaklukkan. Ada kepuasan tersendiri bila dapat menaklukkan wanita yang seperti itu. Rania masih berusaha menarik perhatian Bara, bahkan dengan sukarela menyiapkan minum untuk Bara. Walaupun Bara Hani cuek, Rania tidak putus asa. Ranian mengambilkan tisu untuk Bara dan mengelap sudut bibir Bara yang terdapat sisa nasi, dengan halus Bara menolak tangan Rania. Thanks Ran, tapi saya bisa lakukan sendiri kok, ujar Bara mengambil tisu. Gak apa-apa Pak, Rania cuma bantu kok. Gerah ya Pak, ucap Rania sambil membuka kancing bajunya yang paling atas. Kamu duduk depan AC atau depan kulkas Ran kalau kepanasan, cuek Bara. Ih bapak lucu juga ya, ujar Rania manja. Saya serius Ran, bukan bercanda. Masak saya harus depan kulkas sih Pak, ujar Rani sambil membuka kancing bajunya satu lagi. Saya sudah punya istri Ran, ujar Bara sambil menyandarkan kepalanya di sandaran sofa sambil memejamkan matanya. Bersambung.